Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan akuntansi, selamat pagi dan selamat datang di podcast Ngobrol Akuntansi bersama saya Dinda Sania Yudianti yang akan menemani kalian dalam beberapa waktu ke depan. Ngomongin soal akuntansi, tentunya aku nggak sendirian. Kali ini aku mengajak dua rekan aku yang ahli di bidang ilmu akuntansi, yaitu ada Kak Kamila Zahra. Halo. Dan juga ada Kak Adan Zufan. Halo. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, tapi tenang aja, topik kita nggak bakal bikin kepala kalian pusing kayak ujian keuangan. Dan pastinya kita bakal have fun dan langsung ke Kak Mila. Selamat pagi Kak Mila. Selamat pagi Dinda. Selamat pagi Kak Adan. Selamat pagi. Oke, aku mau tanya-tanya nih ya Kak. Aku ini masih belum paham definisi dari revenue recognition atau pengakuan pendapatan. Oke. Tolong dong Kak, bisa dijelasin ke aku maupun ke sobat akuntansi, mulai dari Kak Ahdan, bisa? Singkatnya saja ya. Iya. Pengakuan pendapatan adalah proses pencatatan pendapatan dalam laporan keuangan. Nah, tujuannya untuk memastikan laporan keuangan perusahaan mencerminkan pendapatan dengan benar, jujur, dan sesuai aturan standar akuntansi. Oke. Nah, benar. Jadi dalam akuntansi kita itu nggak bisa asal mencatat pendapatan itu cuma karena uang masuk. Jadi ada aturan yang harus dipatuhi dan juga terutama kalau transaksinya melibatkan kontrak dengan pelanggan gitu. Oh. Dan yang aku dengar nih ya Kak, dari IFRS 115 di Indonesia itu ngasih kita panduan dalam bentuk 5 langkah pengakuan pendapatan. Nah, itu apa aja tuh? Ini yang pertama ada identifikasi kontrak dengan pelanggan. Oke, kita bahas satu persatu dulu ya. Jadi sebelumnya kita akui pendapatan, kita harus punya kontrak dulu dong. Kontrak ini bisa tertulis lisan atau bisa juga implisit. Oke. Nah, terus misalnya nih, kalau kamu mau masuk ke dalam sebuah kafe dan memesan segelas kopi dan satu slice cake pada barista, nah itu udah termasuk kontrak meskipun gak ada tanda tangannya. Jadi gitu. Dan yang kedua ada identifikasi kewajiban pelaksanaan atau bisa disebut juga performance obligasi. Yang kedua ini juga penting dalam kontrak, kita harus jelas apa yang kita janjikan ke pelanggan. Jika kamu memiliki kafe dan ada pelanggan yang membeli segelas kopi dan slice cake, berarti kewajibanmu adalah menyediakan segelas kopi dan satu slice cake tersebut kepada pelanggan. Nah, betul itu. Jadi kamu tuh harus melaksanakan dua kewajiban, yaitu yang pertama ada menyediakan segelas kopi dan yang kedua menyediakan slice cake pada pelanggan. Oh, jadi itu dari kitanya itu harus nentuin harga produknya ya Kak? Kita tuh harus menentukan berapa total yang bakal kita terima dari pelanggannya, kayak gitu. Iya, betul. Misal nih harga segelas kopinya itu 25.000, kita pakai 25.000 ya. Iya. Nah, terus harga slice cake-nya ini di 22.000. Nah, totalnya berarti kan 47.000 ya. Iya. Nah, itu jangan sampai salah gitu. Jadi per satu produknya itu harus beda-beda kan harganya, dan itu harus dipisah gitu. Oke. Berarti kalau ada lebih dari satu kewajiban nih, kita itu berarti harus bagi harga transaksinya kan? Kayak tadi jual kopi sama slice cake, kita harus nentuin berapa harga buat kopi dan harga buat slice cake-nya kayak gitu. Iya betul itu Din, betul. Biasanya itu pakai metode standalone selling price. Jadi kita bisa lihat harga masing-masing kalau dijual secara terpisah. Oke. Jadi yang kelima nih ada mengakui pendapatan saat kewajiban dipenuhi. Nah ini tuh inti dari semuanya. Jadi yang terakhir ini pendapatan tuh baru bisa diakui saat kewajiban kita terpenuhi, yaitu saat barang sudah diterima oleh pelanggan dan sudah melaksanakan keempat metode yang sudah dijelaskan tadi gitu. Dan terus kalau kita jual barang, pendapatan diakui saat barang dikirim. Kalau jasa, pendapatan diakui saat layanan selesai diberikan. Gimana, mudah dipahami sampai sini? Kalau aku sih mudah banget ya ternyata, dan mulai seru nih. Oke, aku makin penasaran gimana sih praktiknya
pasti banyak dong kayak drama-drama di luar sana tuh, apa aja tuh isu-isu yang paling bikin pusing dalam pengakuan pendapatan? Nah, itu tuh banyak. Jadi ini tuh juga bikin pusing ya. Yang pertama itu ada retur penjualan dan potongan harga. Jadi misalnya kamu beli sepatu, ternyata ukurannya kegedean dan kamu balikin. Nah, itu pendapatnya yang udah diakui itu harus dikoreksi karena ataupun ada diskon dadakan. Jadi harga itu harus disesuaikan lagi gitu. Nah, yang kedua nih ada perjanjian janji dibeli kembali. Jadi misalnya kamu jual barang ke pelanggan, tapi ada perjanjian buat beli balik nanti. Nah, kalau misalnya kewajiban buat beli kembali itu bukan pendapatan murni, tapi transaksi keuangan. Gitu. Yang ketiga nih ada tagih dan tahan, atau bisa disebut juga dengan bill and hold. Ini sering kejadian di perusahaan grosir atau manufaktur. Pelanggan udah bayar dan tagihan dibuat, tapi barangnya belum dikirim karena pelanggan belum siap untuk nerima. Nah, dalam kasus ini kita nggak bisa langsung ngakuin pendapatan. Oh, berarti kita tuh bener-bener nggak bisa ya kalau asal catat itu? Jadi betul banget, kalau misalnya semua pendapatan hanya asal dicatat tanpa aturan, nanti laporan keuangan jadi nggak transparan gitu. Terus bisa-bisanya nanti ketahuan pas audit dan itu bisa berujung masalah hukum atau denda pajak. Berarti makin rumit ya Kak kalau misalnya ada terjadi kesalahan itu. Nah, yang paling bikin aku penasaran lagi nih, gimana kalau bisnisnya itu bukan jualan langsung tetapi lewat perantara? Nah, ini ada dua konsep penting. Hubungan prinsipal dan agen prinsipal adalah pihak yang punya barang atau jasa, sedangkan agen cuma bantu jualan. Agen cuma dapat komisi, jadi pendapatannya bukan dari harga jual barang, tapi dari fee yang diberikan oleh prinsipal. Dan prinsipal mengakui pendapatan dari total penjualan, sedangkan agen hanya mencatat pendapatan dari komisi yang diperolehnya. Nah, ada juga konsinyasi. Jadi barang itu dititipkan ke pihak lain untuk dijual, tapi kepemilikannya masih di tangan perusahaan sampai barang benar-benar terjual. Dan konsignor itu adalah pabrikan atau pedagang besar yang mengirimkan barang, sedangkan konsigne adalah pihak yang menjual barang tersebut sebagai agen. Jadi bedanya dengan penjualan biasa, di sini hak miliknya atas barang tetap ada di konsinyur sampai barangnya benar-benar terjual ke pelanggan terakhir gitu. Jadi berarti kalau barangnya belum terjual nih, konsinyur ini nggak bisa mengakui pendapatannya ya? Iya betul. Jadi konsinyur tetap mencatat barang tersebut sebagai persediaan sampai ada transaksi penjualan. Sementara itu konsinyur hanya bertindak sebagai perantara dan memperoleh komisi dari setiap barang yang terjual. Ya, contohnya itu ada kayak toko baju yang dikirim barang ke department store, sampai baju itu terjual, pendapatan belum bisa diakui. Jadi nih misal nih Kak, kalau aku punya distro dan dititipin ke toko lain, berarti aku baru bisa mengakui pendapatannya kalau baju aku itu udah laku ya? Ya betul. Kalau barang masih di toko tapi belum kejual, itu masih dihitung sebagai persediaan dan bukan bentuk pendapatan. Jadi ada dua hal lagi nih yang bikin aku penasaran banget. Yang pertama itu gimana ya kalau dengan garansi. Terus kalau yang kedua aku tanya terkait gimana kalau pelanggan bayar di awal alias uang muka. Oke, kita bahas satu-satu dulu ya biar gak bingung. Ada dua jenis garansi nih. Yang pertama waranti, sudah termasuk dalam harga jual, memenuhi spesifikasi yang disepakati dalam kontrak pada saat produk dijual. Dan yang kedua nih ada garansi yang tidak termasuk dalam harga jual produk atau bisa disebut dengan service type warranty, dicatat sebagai kewajiban pelaksanaan terpisah. Nah, apabila garansi tidak diklaim oleh customer selama waktu hingga jatuh tempo, maka perusahaan dapat mengakui sebagai pendapatan. Nah, ini ada juga uang muka yang tidak dapat dikembalikan atau bisa disebut dengan non-refundable upfront fees. Jadi uang muka itu ada dua tipe. Yang pertama itu ada uang muka yang dapat dikembalikan. Jika ada pelanggan yang sudah membayar uang mukanya dan ternyata pelanggan tersebut membatalkan transaksinya, maka penjual dapat mencatat uang muka tersebut sebagai kewajiban. Nah, yang kedua itu ada uang muka tidak dapat dikembalikan. Biasanya terjadi pada saat pembayaran awal yang dilakukan oleh pembeli sehingga tanda jadi untuk suatu transaksi.
Jadi ketika pelanggan membayar uang mukanya kepada penjual, maka penjual dapat mengaku itu sebagai pendapatan. Meskipun pelanggan membatalkan pembelian, uang muka tersebut tidak dapat dikembalikan dan akan tetap diakui sebagai pendapatan. Gitu. Ya, misalnya ini ada sebuah gym premium mengenakan biaya pendaftaran awal sebesar misalnya 100 untuk keanggotaan. Biaya ini tidak dapat dikembalikan meskipun pelanggan membatalkan sebelum menggunakan fasilitas gym tersebut. Gym mengakui pendapatan atas biaya tersebut saat diterima karena ini adalah bagian dari model bisnis mereka. Oke. Nah, kalau misalnya dikembalikan, jadi misalnya nih ada sebuah hotel mewah meminta deposit sebesar 500 euro untuk reservasi kamar. Jika tamu membatalkan dalam waktu 48 jam sebelum check-in, hotel tetap menyimpan deposit sebagai biaya pembatalan. Tapi kalau pembatalan dilakukan seminggu sebelumnya, deposit bisa dikembalikan secara penuh. Gitu. Ya, itu bisa dikembalikan tergantung kebijakan perusahaannya. Betul. Oke, makin keren banget ya. Ternyata ilmu akuntansi ini benar-benar keren dan juga kompleks ya guys. Nah, sekarang gimana kalau dengan kontrak jangka panjang? Misalnya proyek yang berjalan lebih dari 1 tahun. Untuk proyek jangka panjang ini ada 2 metode utama. Oke. Dalam pengakuan pendapatan, yang pertama itu ada metode presentase penyelesaian. Jadi pendapatan diakui seiring dengan progres pekerjaan. Contohnya, jika dalam tahun pertama proyek sudah selesai 50%, maka 50%-nya sudah dapat diakui sebagai pendapatan. Yang kedua ini ada metode pemulihan biaya. Nah, ini tuh kayak pendapatan baru setelah seluruh biaya proyek tertutup. Jadi kalau proyek masih berjalan tidak ada laba yang diakui gitu. Berarti pastinya kan bakal ada untung dan ada rugi nih. Nah, kalau misalnya mengalami kerugian itu gimana ya, Kak? Kalau udah diprediksi bakal rugi, peraturannya kita harus langsung akui seluruh kerugiannya. Nggak boleh ditunda meskipun proyek belum selesai. Tapi nih ya, bisnis kan nggak cuma dapat uang dari jualan produk atau jasa aja kan. Nah, ada juga yang namanya other revenue. Nah, bisa diberi contoh kah? Mungkin Kak ada? Nah, itu contohnya other revenue itu ada pendapatan bunga, itu dari investasi atau pinjaman. Ada juga pendapatan sewa, itu dari properti yang disewakan. Pendapatan royalti, dari lisensi, paten atau hak cipta. Ada juga pendapatan dividen dari saham perusahaan lain. Ada juga keuntungan penjualan aset. Itu kalau perusahaan jual aset lebih mahal dari harga bukunya. Ada juga pendapatan dari kurs mata uang asing. Kalau ada keuntungan dari selisih nilai tukar. Jadi kalau suatu perusahaan untung besar, jangan langsung dikira dari penjualan aja nih. Bisa jadi ada sumber pendapatan lain yang nggak berhubungan langsung dengan operasional utamanya. Oke, aku udah mulai paham nih ya Kak. Kayak bener-bener masuk banget buat aku, dan pembelajaran itu bener-bener kompleks dan mudah banget dipahami. Nah, kita kan hari ini udah banyak banget belajar soal revenue recognition nih. Mulai dari kapan pendapatan bisa diakui, drama atau isu yang sering terjadi, dan membahas seputar long term contract yang belajar macam-macam other revenue juga. Nah, mungkin dari Kak Mila gimana nih tanggapannya? Nah, gimana nih? Akuntansi masih dianggap susah. Padahal mudah banget loh kalau kita belajar dengan cara yang menyenangkan. Benar banget. Iya nih, akuntansi itu menyenangkan dan penting di kehidupan setiap sehari-hari, jadi jangan dianggap sepele ya. Bener banget, bener-bener. Karena aku juga baru sadar kalau ternyata akuntansi itu memang sengaruh itu di kehidupan sehari-hari, dan kita tuh nggak boleh atau bahkan nggak bisa kalau asal mencatat aja. Jadi harus sesuai dengan aturan biar laporan keuangannya itu harus tetap akurat. Bener nggak Kak? Ya, iya betul banget. Dan yang paling penting ini bukan cuma tentang soal akuntansi. Kalau salah ngakuin pendapatan, dampaknya bisa besar. Karena mulai dari pajak sampai reputasi perusahaan. Bener, itu setuju banget aku. Aku di sini mau ngucapin terima kasih banget buat Kak Mila dan juga Kak Adan yang udah bikin bincang akuntansi kita hari ini tuh jadi seru dan nggak ngebosenin. Nah, ini tuh bener-bener materi yang mudah dipahami ya guys. Jadi aku sampaikan terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Nah, tolong dong Kak satu-satu kasih pesan kepada penonton setiap podcast ngobrol akuntansi kita. Boleh. Oke, aku dulu ya. Aku sih cuma mau kasih pesan, jangan capek-capek ya belajar akuntansi. Pahami pelan-pelan, jangan udah putus asa. Karena setiap ilmu yang dicari pasti berguna di kemudian hari, gitu Kak.
Kalau dari kata-kata aku sih cuma singkat saja sih. Oke, gimana? Hitung cermat, Oke. catat tepat, keuangan sehat. Paham? Oke, paham. Jadi hitung cermat, catat tepat, keuangan sehat. Tuh guys, dengerin ya, dari duo best gue star kita hari ini. Nggak sia-sia kan kalian nonton dan dengerin podcast kita. Masih mau dan semangat belajar akuntansi? Tungguin di episode berikutnya ya. Jangan lupa like, Comment, and share. Oke, biar kalian tuh gak ketinggalan ngobrol seru lainnya. Dah, aku Dinda Yudianti di sini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam akuntansi. akuntansi.